Halo gengs, Goca. Jadi di depan gue ini ada sebuah keyboard dari Corsair lagi yang namanya itu K65 RGB Mini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue cuma pengen ngomong sesuatu. Corsair, gue tahu kalian nggak nonton video ini, tapi ilanginlah kata-kata RGB di nama produk kalian. Yes, itu keren 7 tahun yang lalu. Tapi sekarang, come on. RGB-nya ilangin aja. Corsair K65 Mini. Simple. Clean. So please. Please. Oke, kita mulai reviewnya. Nggak perlu bayar Windows CDK mahal-mahal lagi, gengs. Tinggal ke youtuki.com dan dapetin harga Windows 10 Pro CDK di $11 aja dengan pakai kode JOSH1. Dapetin juga diskon untuk Office 2019 Pro di harga $41 dengan menggunakan kode yang sama. Lumayan kan? Dan bukan cuma itu, ada juga diskon untuk Windows 10 Home di 15% kalau pakai kode JOSH2, bikin harganya jadi cuma $12. Dan juga diskon 18% untuk Office 2016 Pro kalau pakai kode JOSH3 di harga $27. Ayo buruan ke youtuki.com dan dapetin diskon-diskon untuk kebutuhan komputer kalian. Semuanya boleh dicek di deskripsi di bawah dan jangan lupa pakai kodenya ya. Jadi ini adalah keyboard 60% pertama mereka dan lumayan seger sih lihat desain yang berbeda dari Corsair ya, yang mereka kan udah sama terus dari dulu. Walaupun di video Corsair K70 TKL itu gue bilang itu adalah keunikan mereka, tapi ya tetap aja gitu enak lihat mereka actually mengubah desain mereka. Ya tapi sebenarnya juga ini desainnya bukan unik-unik gimana banget sih, bukan something yang kita belum pernah lihat gitu. In fact, gue punya keyboard yang sama persis sama ini dan gue juga kaget lihatnya. Tapi ya itu bukan inti dari video ini. Nah walaupun ini namanya K65 tapi ini bukan layout 65%, ini actually layout 60%, jadi nggak ada arrow key-nya dan juga nggak ada satu kolom lagi di sini. Dan gue rasa sih alasan kenapa mereka nggak pakai nama K60 aja karena K60 itu udah ada series mereka gitu, jadi nggak bisa dipakai. Kalau kalian terbiasa dengan full size keyboard mungkin kalian agak aneh lihatnya karena ini nggak ada function keys, nggak ada arrow keys, delete, home, page up, page down, semuanya itu. Tapi actually kita tetap bisa akses dengan menggunakan FN button. Jadi keunikan keyboard yang layout kecil kayak gini tuh bakal mempunyai tombol-tombol yang ada dua fungsinya gitu kalau kita pencet FN. Kayak UHJK bakal jadi kita punya arrow keys, F1 sampai F12, media keys, page up, page down, home, and delete. Semuanya itu masih lengkap, cuman ada extra stepnya aja. Dan sebenarnya gue suka sih sama yang multifungsi kayak gini, tapi gue lebih pengen kalau ada arrow keys beneran, tapi kayak F1 sampai F12 terus kayak media keys, volume up and down itu gue nggak masalah sama sekali. Tapi kalau dalam visual ya, karena sekarang keycapnya tuh harus punya simbol-simbol ekstra lagi biar kita bisa tahu itu fungsinya apa, itu jadi kayak kelihatan agak berantakan. Tapi ya itu aja sih, gue personally sih lebih suka kalau keycapnya itu cuman ada simbol alfabetnya aja, nggak usah ada yang lainnya lagi. Tapi ya kalau nggak ada ya kita nggak bakal tahu fungsinya apa. Untuk keycapnya mereka pakai double shot PBT, jadi nggak bakal kayak mengkilat-kilat gitu kalau kita udah kelamaan pakai. Untuk fontnya sih masih klasik Corsair banget ya, masih kayak gaming banget, which gue sih ya gue sih nggak suka sih, tapi ya udahlah ya. Dan untuk spacebar sama escape-nya gitu kita dapet yang agak desainnya beda, satu yang kayak ada segitiga tekstur gitu, dan juga untuk escape-nya kita punya yang lambang Corsair. Tapi dua keycap itu bahannya ABS bukan PBT, jadi bakal agak bersinar atau kotor kalau kita kelamaan pakai. Dan juga mereka punya keycap lain, gue actually dikirimin lumayan banyak ya, ada mint green, ada apa nih, origin red, terus ada Elgato blue, apa ini, Arctic white, dan rogue pink. Jadi kalian bisa ganti-ganti keycap sesuai warna-warna yang kalian suka, dan ya kita bakal coba juga untuk pasang kayak gimana ini. Keycapnya juga double shot PBT dan ketebalannya itu 1,5 mm, jadi kalau dipegang tuh serasa high kualitas banget. Not bad sih sebenarnya, kalau kalian suka sama fontnya Corsair ini boleh banget kalian consider. Nggak perlu taruh di Corsair juga nggak apa-apa karena bisa di mechanical keyboard yang lain. Ada di include O-ring juga, tapi personally sih gua nggak pakai, tapi kalau kalian mau ya udah nice aja, udah di include kan. So ya, keycap dari Corsair not bad lah, ada banyak warna kalian bisa pilih. Gua bakal kasih linknya di bawah. Oke, ini untuk switchnya gue dapet yang MX Silver Speed, dan sebenarnya sih gue cukup suka sih kalau untuk main game ya. Dia kerasa kayak
kayak ringan gitu, jadinya kayak seakan-akan ringan sih. Dan karena dia nggak terlalu tekan banget ke bawah, jadi tangan kita tuh nggak bakal terlalu sore gitu kalau kita main gamenya berjam-jam. Keyboard ini juga udah bisa di 8000 Hz polling rate. Kalau kalian nggak tahu itu apa, pokoknya intinya keyboard ini bakal bisa lebih kenceng aja responsnya kalau kita pencet gitu. Jadi apa yang kita pencet dengan komputer kita sadar ini dipencet, itu bakal lebih cepet gitu. Tapi seperti yang gue bilang di review Corsair K70, sebenarnya ini sih nggak terlalu berguna banget kecuali kalian main game yang ritma gitu kayak Osu. Untuk game-game lain kayak FPS atau MOBA ini sih nggak terlalu berguna banget gitu, dan kita juga nggak terlalu bisa sadar apa perbedaannya. 1000 Hz polling rate itu udah cukup banget. Untuk stabilizernya gue cek sih ada loopnya, tapi kayaknya mereka pakai tipe yang oil gitu, bukan yang grease, dan itu kurang disarankan untuk stabilizer karena stabilizer itu butuh yang agak tebel, yang agak kental gitu, kayak dielectric grease atau 205G0. Dan juga gue cek lubingnya itu kurang konsisten, kayak di backspace sama enter gue lihat oilnya tuh kayak dikit banget, hampir nggak ada, sedangkan di shift kiri dan juga space itu kelihatan lebih ada. Jadi untuk ketik sih memang agak kurang sih. Ini silver speednya sih scratchy banget, dan juga stabilizernya juga kayak gitu, dan nggak ada foam juga di dalam. Pinging noise-nya itu kedengeran banget, dan hollow-nya juga. So ya, ini memang bukan buat ketik sih, dan hal-hal kayak gitu tuh memang nggak kerasa kalau kita lagi fokus main game gitu. Tapi gue rasa ini kayak jadi sebuah potensi yang sayang aja sih. Ini kan udah layout 60%, dan ini adalah layout yang sangat populer dalam dunia custom keyboard gitu. Jadi kenapa nggak bikin ini enak buat gaming dan juga enak buat ketik? Dan mungkin juga sesimpel kayak pakai PCB yang bisa hot swap, kan gue rasa ini bakal lebih appealing ke market-market orang yang keyboard enthusiast. Gue rasa si Corsair nih kalau mereka mau masuk ke dalam layout seperti ini, mereka nggak bisa treat ini seperti keyboard-keyboard mereka yang lain gitu, kayak yang K70, K95, karena itu memang kategori yang beda. Kalau dengan keyboard seperti ini, mereka tetap nggak over feeling ketik yang enak, kayak mungkin stabilizernya, loopnya lebih diperhatikan, atau mungkin sesimpel kasih foam di dalam, kan gue yakin itu pasti nggak mahal-mahal banget buat mereka produce. Karena kalau cuma kayak gini doang, ini tuh kayak mereka tuh ambil keyboard mereka yang biasa, mereka masukin aja ke layout yang baru, terus udah gitu, nggak diapa-apain, nothing special jadinya. Kalau mereka terus-terus kayak gini, gue rasa sih mereka bakal kalah, terutama di market Indonesia gitu, dimana udah ada brand-brand lokal yang nyediain keyboard yang mirip-mirip kayak gini, dan feeling ketiknya tuh jauh lebih enak, kayak Pressplay, Rexus, Noir, dan juga masih ada lagi lah yang gua nggak tahu pasti. Brand-brand lokal yang lagi naik-naik daun dan semua orang suka, dan lebih murah dari yang Corsair offer. Kalau kayak keyboard-keyboard mereka yang lain, kayak K70, K95, gua rasa itu masih oke-oke aja gitu kalau mereka nggak mau ganti, karena itu mungkin kayak mereka punya iconic gitu, mereka punya flagship, dan gue yakin pasti ada aja pasarnya untuk orang-orang tersebut yang suka sama keyboard kayak gitu. Tapi sedangkan ini udah vibes-nya kayak custom keyboard, tapi nggak bisa diapa-apain, dan juga feeling ketik out of the box-nya itu kurang enak. Jadi ya sayang aja, potensinya sebenarnya ada gitu, tapi sayang mereka nggak ngelakuin. Jadi sebenarnya walaupun gue suka sama keyboard ini, gue udah pakai semingguan untuk ketik script ini juga, dan untuk main game, gue tuh bener-bener enjoy momen gue bersama si keyboard ini. Dan gue yakin kalau ada dari kalian yang pilih untuk beli, kalian juga pasti nggak bakal komplain. Tapi susahnya untuk ngerekomen ini adalah karena ini udah kalah sama brand-brand lokal yang nge-offer keyboard yang mirip-mirip tapi value-nya jauh lebih bagus, dan juga feeling ketiknya out of the box itu lebih enak. Jadi ini sesimpel kalah sama kompetitor aja, which is sangat shame gitu, karena brand mana sih yang mau kalah sama kompetitor kan. Jadi ya itu aja menurut gua sebagai fans berat Corsair gitu, kayak gua fans banget sama Corsair, kayak mereka punya PC part gitu tuh kayak selalu top of my head gitu, selalu itu yang gua pilih. Sedih aja gitu liatnya. Jadi ya sebenarnya itu aja sih pendapat gue soal si keyboard satu ini. Apakah kalian setuju sama apa yang gue ngomong tadi, atau mungkin kalian punya insight lain yang bisa di-sharing di komen di bawah, boleh banget. Semua yang kalian butuhin gue bakal sediain linknya di bawah. Dan ya itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye bye.